ada alasan yang gak kalah pentingnya nih. Arab itu dulu tempat yang belum maju secara material. Jadi Arab itu tempat yang tandus gitu loh. Dijamin bakalan asli dan gak akan berubah gitu sampai hari kiamat. Halo Re, ketemu lagi sama aku di channel Tanya Hima. Kali ini aku mau bahas hal-hal berbau Islami lagi nih. Yang pengen aku bahas adalah kenapa ya Islam itu diturunkannya di Arab. Kenapa kok nggak di Indonesia aja atau di mana gitu? Ternyata hal ini udah terjawab dalam tulisan Syekh Dr. Syahid Ramadan Al-Buti. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan skenario sedemikian rupa biar Islam bisa tumbuh subur di Arab lalu menyebar ke seluruh dunia. Jadi bukan cuma kebetulan aja loh. Terus gimana alasannya? Begini alasannya. Kita belajar tentang kisah para nabi dan rasul. Kebanyakan nabi dan rasul itu turun di tanah Syam ya kan. Dan agama-agama besar kayak Yahudi, Nasrani juga munculnya di tanah Syam ini. Karena itu tanah Syam juga disebut sebagai negeri para nabi dan rasul. Tunggu dulu. Tanah Syam itu yang mana sih? Tanah Syam itu kalau sekarang ada di 4 negara Rek. Palestina, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Meskipun banyak nabi lahirnya di tanah Syam seperti Nabi Yusuf, Ishak, Yakub, Daud, dan Isa, dan lain-lain. Tapi Allah membuat tempat ibadah pertama di dunia ini bukan di tanah Syam. Di mana hayo? Ya betul, tempat ibadah pertama kalau dilihat dari perspektif dan riwayat Islam justru ada di Arab, tepatnya di Mekah. Tempat ibadah ini disebut sebagai Baitullah atau rumah Allah. Menurut riwayat di zaman dulu banget, Baitullah ini dibangun sama para malaikat atas perintahnya Allah. Setelah jadi, para malaikat tersebut mulai tawaf atau mulai mengelilingi tempat ibadah itu. Nah, sejak saat itulah tempat ini digunakan sebagai tempat ibadah sampai hari kiamat nanti. Tapi sayangnya Rek, setelah beberapa abad, Baitullah ini sempet kayak tidak dikenali gitu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim lah yang kemudian membangun lagi tempat yang akhirnya kita kenal dengan Ka'bah, yaitu kiblatnya umat Islam di seluruh dunia. Nah, nggak cuma sampai situ aja, di Arab ini juga menjadi tempat dengan kisah paling epik. Apa itu? Dulu kan Nabi Adam turun dari surga ya kan. Nabi Adam ini diturunkan di daerah India, sedangkan Hawa turun di daerah dekat Mekah. Setelah bertahun-tahun mereka saling cari, akhirnya ketemu dong di tempat bernama Jabal Rahmah. Nah, itu di Arab sana. Inilah alasan pertama kenapa Islam turunnya di Arab. Karena Arab ini adalah tanah yang sakral di mana muncul tempat ibadah umat manusia yang pertama, yaitu Ka'bah. Dengan adanya fakta ini, menurutku seolah-olah Gusti Allah ini sudah menyiapkan agama terakhir untuk tumbuh di sini gitu. Seolah-olah Allah ini ingin menunjukkan ke umat manusia, ini loh tempat yang udah dipilih. Di sini loh pusat spiritualitas umat manusia. Alasan yang kedua, coba kamu lihat peta dunia. Kalau diperhatikan baik-baik, Jazirah Arab ini terletak di pusat alias di tengah-tengah peradaban. Kok bisa? Bisa dong. Lihat aja, di bagian atas ada benua Eropa, di kanan ada benua Asia, di kiri ada benua Afrika. Jadi Arab ini tempatnya strategis banget ya kan? Bahkan di masa itu, orang Arab mengenal 2 jenis mata uang sekaligus loh, yaitu dinar dan dirham. Apa itu dinar? Apa itu dirham? Kalau dinar itu adalah jenis mata uang emas yang berlaku di barat, yaitu di Romawi dan di Yunani. Kalau dirham itu mata uang perak yang dikenal di negeri timur kayak Persia. Nah, baik dinar maupun dirham sama-sama diakui dan dipakai sebagai mata uang yang berlaku. Jadi, ketika Nabi Muhammad berdakwah buat nyebarin Islam, nyebarnya bisa lebih mudah dan cepat. Bahkan di awal-awal abad pertama Hijriah, Islam udah masuk ke pusat peradaban dunia. Iya, nggak semudah dan secepat itu sih ya, tapi kan jauh lebih efisien dibandingkan kalau Islam ini diturunkan di tempat selain Arab. Kayak misalnya di Kutub Utara nih contohnya. Bayangin aja gimana sulitnya ya kan. Bahkan kalau misalnya pun turun di Indonesia juga masih kalah strategis, karena wilayah Indonesia itu kan terpisah sama lautan yang luas banget. Ini sih kalau menurutku emang privilege ya, Islam bisa ada di Jazirah Arab.
Yang ketiga, banyak yang salah paham dengan istilah jahiliyah yang sering kita dengar. Banyak yang ngira kalau orang jahiliyah itu bener-bener bodoh total gitu, entah itu dalam teknologi maupun peradaban. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud dengan jahiliyah. Jahiliyah ini adalah kebodohan atau ketidakpedulian terhadap hal-hal yang benar berdasarkan aturan Tuhan. Ternyata setelah aku tahu, meskipun secara moral mereka ini bobrok, ternyata bobroknya moral mereka ini impor dari peradaban lain. Dari mana? Kan Arab ini posisinya di tengah banget ya kan. Biasanya tuh dipakai buat rute dagang beberapa peradaban besar yang lain. Nah, orang dagang kan gak cuman lewat doang tuh, pasti ada hal-hal yang dibawa oleh pedagang dari luar. Entah itu cara berpikirnya, kebudayaannya, atau kebiasaan-kebiasaan mereka gitu. Contohnya berhala Hubal, Rek. Kalau menurut sejarah, sebenarnya Hubal ini dibawa dari Mesopotamia, kalau sekarang itu Irak. Terus gak cuman berhala aja, kebiasaan minum minuman keras alias khamar itu juga impor dari negara lain. Wah, jeleknya ikut diambil ya. Sedangkan sifat asli orang Arab itu sebenarnya lebih baik dari itu. Contoh sikap mulia orang Arab nih, walaupun mereka jahiliyah itu, mereka menjunjung tinggi kejujuran, terus amanah, terbuka, dan saling menghormati. Baik ya sebenarnya ya. Dan sikap ini udah terkenal di semua peradaban lain kalau mereka itu kayak baik gitu loh. Bahkan nih ya, kalau ada tamu, orang Arab itu pasti memuliakan tamunya banget dan pantang banget buat menelantarkan tamu. Pernah tahu nggak? Lengkap banget itu jamuan-jamuannya, hidangan-hidangan dari mereka. Nah, kelihatan kan dari sini kalau sifat dasar mereka sebenarnya baik. Otomatis kalau dikasih ajaran kebaikan Islam, bisa lah ya langsung masuk ke mereka. Apalagi Nabi Muhammad sendiri terkenal sebagai orang yang paling jujur di muka bumi. Dan gelar yang dimiliki Nabi Muhammad juga nggak kaleng-kaleng kan? Gimana? Masuk akal nggak? Alasan yang keempat, ini ada hubungannya sama bahasa, Re. Coba kalau kalian ngaji, bahasa Al-Quran itu indah banget ya kan? Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang udah tua banget. Kalau menurut sejarah, bahasa Arab ini udah ada sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Wah, tua banget memang ya. Nah, di sini kerennya, Allah membuat bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Kita tahu, tata bahasa Arab di Al-Quran adalah bahasa yang paling konsisten, dijamin bakalan asli dan gak akan berubah gitu sampai hari kiamat. Seandainya tata bahasa Arab di Al-Quran diganti sedikit aja, udah pasti cepet ketahuan. Selain itu, kefasihan orang Arab dalam bahasa ucap juga gak bisa diragukan lagi, Re. Karena kalau makhorijul hurufnya salah, bakalan ngubah arti dari bahasa Al-Quran. Bahkan Nabi sendiri pas masih anak-anak udah dilatih kefasihan dalam berbahasa Arab. Persiapan gitu kalau menyampaikan wahyu Allah biar gak sampai salah-salah. Dari sini kita tahu kalau Allah mau memberikan kitab petunjuk yang lengkap dan enggak bisa berubah pakai bahasa Arab. Nah, kalau nggak diturunkan di Arab, mau di mana? Karena menurutku dengan adanya bahasa yang konsisten, pesan dari berabad-abad yang lalu bakal tetap terjaga gitu loh. Dan kebenaran juga akan selalu terjaga. Terus, Re, ada alasan yang gak kalah pentingnya nih. Arab itu dulu tempat yang belum maju secara material. Jadi Arab itu tempat yang tandus gitu loh kalau dibandingkan sama bangsa-bangsa yang lain. Nah, di sini letak pentingnya Islam bisa turun di Arab. Dengan peradaban yang masih kosong dan masyarakat yang masih polos, potensi adanya peningkatan peradaban bisa terjadi. Seandainya nih ya, waktu itu Arab udah maju secara materi, nanti bakalan ada netizen yang bilang kayak gini, "Oh, Islam datang cuma untuk memperbaiki spiritualitas doang." Padahal kan enggak ya. Islam itu enggak cuman masalah akhirat, tapi masalah duniawi juga kan. Bukan cuman ngurusi kehidupan setelah mati, tapi juga tentang kehidupan kita sehari-hari. Bener kan? Terbukti kan Arab itu from hero salah. Iya, kuale. Terbukti kan Arab ini from zero to hero loh. Sekarang udah menjadi pusat peradaban. Wah, keren kan? Seandainya nih dulu peradaban Arab misalnya pada waktu itu udah maju banget, kemungkinan masyarakatnya bakalan bebel gitu. Apa ya? Dendeng gitu. Apa ya? Kayak susah dikasih tahu gitu loh. Dikasih tahu tuh ngeyel karena merasa mereka udah maju. Lah, aku ini loh wis maju enak gini lapo maneh sih. Merasa nggak ada yang perlu dirubah lagi. Kayak sopo rek ngeyelan.
Kamu ya? Jadi seandainya peradaban Arab pada waktu itu udah setara Romawi, kemungkinan Islam akan sulit banget tumbuh. Jangankan tumbuh, kemungkinan udah ditolak duluan sama orang-orang yang keminter. Dan nyatanya, meskipun awal-awalnya Islam ini ditolak para petinggi Quraisy, tapi Islam ini ajaibnya diterima sama masyarakat dengan status sosial rendah, kayak budak dan masyarakat miskin malahan. Nah, itu tadi beberapa alasan kenapa Islam turunnya di Arab bukan di tempat yang lain. Seperti biasa, kalau ada yang salah bisa kalian tulis di kolom komentar. Kalau mau request mau bahas apa lagi juga boleh. Tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis, semoga bermanfaat. Bye-bye.